Halo, selamat pagi. Balik lagi di Sopir Amatir. Nah, itu karena gue ngikutin salah satu yang gue suka ya, sopir channelnya Sopir Amatir. Jadi ke bawah-bawah guys. Oke, jadi selamat pagi teman-teman ya. Selamat melakukan tugas-tugas kita ya. Langsung dari Batu Ceper di tanggal 3 Januari ya, 3 Januari 2025 ya. Waktu terus berjalan dan kehidupan terus berjalan, dan kita lanjut lagi untuk on beat. Pagi ini teman-teman di lokasi Batu Ceper ya, kita mendapatkan order dari Cipondoh ke daerah Pasar Kemis dengan biayanya Rp87.000. Nah, di sini kita bawa pete, pete 2 karung guys. Tapi nanti kita akan lihat ya, di sini dia udah ngomong sih, bawa pete 2 karung plus 10 plastik, nggak apa-apa. Yang penting masih masuk ke dalam mobil MPV ya. Jadi nggak usah khawatir ya, buat pelanggan-pelanggan setia channel Lala Move Innova ya, nggak usah khawatir. Yang penting jujur, bukan polling tapi minta full ya. Oke ya. Jadi kita lanjut aja deh, capcus ya teman-teman ya. Ya teman-teman, kita sudah pick up barangnya ya di terminal Poris Polawat ya. Kita sudah bawa pete ya, mantep, petenya seger-seger teman-teman. Sebagai pencinta pete kita merasa ini baunya harum ya. Oke, langsung aja kita menuju ke Pasar Kemis teman-teman ya, Pasar Kemis. Jadi pagi ini ya, kita membawa barang-barang yang sangat-sangat luar biasa, yaitu pete dan hijau segar warnanya. Oke, kita capcus dulu ya teman-teman ya, keluar terminal menuju ke daerah Pasar Kemis. Nah, jarak pengiriman itu kurang lebih 18 km teman-teman, dan estimasi waktu tiba itu 41 menit. Kita akan nyampe di jam 9 lebih 24 menit. Di sini saya hanya berjalan santai aja sekitar 30 km per jam ya. Jadi teman-teman, kalau kita mau hitung secara bodoh-bodohan ya, ibaratnya anggap aja kita kerja 1 jam, kita dibayar 80 ribuan ya. Kalau kita kerja 10 jam berarti kita dibayar 800 ribu, kan begitu. Nah, itu kalau tarifnya tarif MPV. Jadi ibaratnya tuh dalam 10 jam kita paling sedikit 10 kali narik ya, paling sedikit 10 kali ritasi, maka kita bisa mendapatkan 800 ribu hari ini untuk tarif MPV. Tetapi pada kenyataannya tarif-tarif yang ada itu biasanya ada yang tarif sedan juga. Karena itu, untuk mengakali tarif sedan, biasanya kita akan mengambil 2 orderan searah supaya kita bisa mendapatkan profit yang lebih maksimal dari pengantaran kita. Karena bagaimanapun di sini kita bekerja ya, bekerja dan kita ingin mendapatkan untung. Nah, jadi karena itu ya, kita capcus dulu teman-teman. Nanti kalau sudah sampai daerah Pasar Kemis, kita akan dokumentasikan lagi. Oke teman-teman, kita sudah menyelesaikan satu tugas ya. Nah ini ya, 68.400 bersihnya. Tapi ya tadi kita dikasih tips kurang lebih 10.000 ya, jadi kita mendapatkan 78.000. Nah, terima kasih ya orang-orang baik. Nah, sekarang kita mau lanjut lagi, cuman kita masih harus cari tempat yang enak buat parkir nih. Capcus. Iya, teman-teman, luar biasa hari ini, pagi ini kita mendapatkan order lagi. Nah, ini Kelapa 2 Panongan, kejauhan ya, Panongan padahal dekat rumah. Nah, kita mendapatkan order lagi dari Pasar Kemis ke Jatiuwung ya, deket ini, cuman jarak berapa nih ya, jarak 10 kilo ya, 10 kilo 60.000 ya. Oke, kita akan langsung capcus ya teman-teman ya,
langsung kita ambil barangnya. Ya teman-teman, kita sudah pick up barangnya, yaitu berupa tas-tas Indomaret. Jadi tas-tas Indomaret itu diproduksi secara homemade ya. Dan kita mau kirim ke daerah pabrik Gajah Tunggal ya. Tapi bukan Gajah Tunggalnya, daerah-daerah kawasan pabrik situ. Itu butuh waktu kurang lebih 37 menit, jaraknya 9,9 km. Kita akan tiba di jam 10.53. Nah, uang yang kita udah peroleh karena dia tadi udah bayar di awal ya, teman-teman. Uangnya itu sebesar 160.000 ya. 160.000 berkah ya. Jadi kita akan lanjutkan lagi perjalanan kita, teman-teman. Ini gangnya agak sempit, jadi mesti hati-hati. Kita akan lanjutkan lagi perjalanan dan stay tune terus di channel ini ya. Ya, sambil jalan kayaknya ada satu hal yang teman-teman perlu ketahui untuk main di Lalamove ya. Yang pertama itu adalah tipe mobil. Di sini mobilnya MPV. Tentu aja tarifnya cukup tinggi. Nah, namanya mobil MPV itu ini teman-teman ya, itu biasanya akan full load. Full load itu barangnya itu jumlahnya akan banyak banget. Nah, ini kebetulan barangnya ringan teman-teman, cuman ukurannya atau dimensinya itu over over sampai kita nggak bisa lihat kaca belakang ya, tuh over ya. Nah, di sini karena kita ambil orderan mobil MPV, makanya hati-hati buat teman-teman yang pakai mobil MPV. Nanti jangan buru-buru ambil 2 orderan, karena bisa jadi ya yang orderan yang kalian ambil itu bisa-bisa overload dan nanti akan konflik dengan customer, ujungnya kan nggak enak ya. Jadi pastikan dulu, ambil dulu, lihat dulu barangnya. Kalau barangnya cuma sedikit, baru kita akan ambil yang ambil yang lain, yang order lainnya gitu teman-teman. Ini kayaknya disuruhnya belok kanan ya, padahal ini jalurnya ya kadang-kadang Waze itu suka error. Sekarang gue lebih suka pakai Waze ya teman-teman, karena Waze itu dia nggak akan mengarahkan kita ke jalan tikus ya, atau jalan kecil banget gitu, nggak akan ya. Jadi lanjut deh, kita akan kirim dulu barangnya. Ya teman-teman, kita sudah memasuki daerah pabrik di Jataka Industri ya. Nah, di sini sebenarnya tadi banyak banget dari Pasar Kemis ke daerah Tangerang dan tarifnya lumayan. Cuman kita nggak bisa ambil karena kita harus drop dulu barang yang ini. Dalam 800 meter. Gitu. Nah, nanti kita sambil tunggu ya dari wilayah-wilayah Pasar Kemis atau Jatiuwung ya, atau sekitarnya sini, untuk yang ke daerah-daerah Tangerang kota ya. Pokoknya kita mau incer tarif itu paling minim itu 50.000 ya, paling minim 50.000. Jadi kita main perputaran cepat hari ini teman-teman, karena jam 3 atau jam 4 udah mesti off gitu ya. Kalau kita main jauh-jauh, belum lagi macet dan macem-macem, belum lagi kita harus cari arah baliknya ya. Jadi better hari ini kita coba main di Tangerang Kabupaten aja ya, sama Tangerang Kota. Ayo semangat teman-teman. Oke teman-teman, kita tadi sudah turunkan barangnya ya, sudah turunkan barangnya. Di sini kita berarti udah mengantongi 115.000 ya. Ini bersihnya ya teman-teman ya, bersihnya 115.000 ya. Puji syukur lah ya. Jadi kita bisalah tembus 250 untuk sampai sore. Nah, ini ada satu hal yang cukup menarik teman-teman. Tadi sepanjang perjalanan ya, kalau ketika kita terima order itu di sini banyak banget nih centung gitu, bahkan sampai nggak ada yang ngambil.
Tetapi setelah order kita turunkan, tiba-tiba jadi gagu, nggak ada apa-apa guys. Dan ini sebuah fenomena yang sangat membingungkan ya kalau menurut saya ya. Kenapa ketika kita sudah close order langsung sunyi senyap gitu, nggak ada. Tetapi ketika kita ambil sebuah orderan, itu langsung rame banget, seolah-olah banyak banget yang order gitu. Nah tetapi ketika order diturunkan, tiba-tiba sunyi senyap, nggak ada yang order. Nah ini sebenarnya fenomena apa di dalam transportasi online seperti ini teman-teman ya. Oke deh, itu dulu yang mesti dipecahkan ya, misteri-misteri itu. Apakah kita harus terus-terusan continue untuk mengakalinya gitu ya, continue. Jadi sebelum barang itu turun kita harus sudah ambil orderan gitu ya. Oke ya, jadi kalau gitu coba selamat berpikir dulu deh sambil kita cari tempat parkir yang enak. Ya, halo teman-teman, kita sudah ada di Indomaret Fresh di daerah Bitung ya, pintu tol Bitung. Kita di sini melihat kayaknya ada yang aneh nih, pantesan kayak delay nggak jelas nih ya. Di sini Telkomsel itu pingnya 103 ya. Nah ini bahaya buat pemain online kayak kita guys, karena artinya tuh data yang tersalurkan dari server ke kita itu ada delay ya. Jadi ketika kita refresh begini, dia tuh ada delay. Ketika dia muncul ke tampilan kita, sebenarnya tuh Serpong Utara Kembangan ya, ini delay sebenarnya beberapa milidetik yang lalu gitu ya. Nah tinggal cepet-cepet dah. Pokoknya kalau bisnis online begini teman-teman, kalian mesti memperhatikan itu adalah kualitas daripada gadget ya. Ini kan gadget yang 3 jutaan lah ya. Kalau kita di sinyal yang bagus, lokasi yang bagus ya mungkin sama kualitasnya, tetapi giliran di lokasi-lokasi yang kurang bagus, nah di situ harga handphone nggak bohong lah teman-teman ya. Jadi pastikan gadget kalian itu adalah gadget yang cukup bagus sehingga bisa menangkap atau bisa memberikan sinyal itu jauh lebih baik ya. Nah jadi sementara ini kita sambil tunggu teman-teman yang orderan dekat-dekat sini ya. Nah buat teman-teman yang ngerasa kok gue udah ngetem lama tapi gue belum dapat order ya, nah itu teman-teman nih jangan sampai kejadian ya. Hal tidak terduga terjadi kesalahan, silahkan perbarui alaman. Tahu nggak kenapa? Telkomsel juga bisa error tuh, lihat. Nah baru ada lagi ya. Tuh. Jadi kalau di sini di tampilan layar ini tiba-tiba nggak ada orderan, nah bisa jadi sinyal teman-teman terhalang, nggak tahu terhalang oleh apa, dan itu sangat-sangat mengganggu banget ya. Apalagi sekarang kan ada 5G ya, ada sinyal yang ibaratnya tuh bergantian antara 5G, 4G, 3G gitu ya. Nah itu juga bisa mempengaruhi itu pingnya teman-teman. Saking mempengaruhinya kalau terjadi noise yang banyak kayak tadi tuh, makanya kita mesti rajin-rajin nih teman-teman nge-refresh begini ya. Tuh dia nge-refresh berarti sinyalnya lagi bagus. Tadi sebenarnya ada orderan tuh dapat argo petir teman-teman. Argo petir itu bisa 2 kali lipat dari argo sebenarnya. Cuma nanggung lah, tadi lagi makan dan biarin dulu itu jadi rezeki dulu buat yang lain. Nanti habis ini kita fokuskan lagi untuk ambil ya teman-teman ya. Tadi juga ada yang ke Megamendung 250.000. Cuman saya pikir hari ini nggak bisa untuk pergi jauh ya, karena jam 4 kita udah mesti off. Oke, terima kasih teman-teman. Yuk kita tunggu lagi. Ya, halo teman-teman, selamat siang. Kita sudah menuju ke arah Palasari ya. Palasari itu Curug bagian lurus terus teman-teman. Udah deket rumah ya, tapi memang kita kan masih harus bekerja ya. Nah terus ada ngambil order ke Kalideres ya sebesar 103.000. Kok murah bang? Ya karena argo sedan guys ya. Mudah-mudahan nanti di tengah jalan kita ada lagi ya gendongan lain ke yang menuju arah Kalideres ya. Nah supaya ngakalin orang-orang jangan memanfaatkan argo sedan sepuasnya, di sini gue pasang strategi bangku tengah gue lipat begitu guys ya.
Jadi kapasitasnya hanya di belakang kalau Argo Sedan ya. Nah, yang bagian tengah baru kita buka nanti kalau ada Argo Sedan kedua. Begitu caranya guys ya. Oke deh, kita mau pick up nih sekitar 5 menit lagi nyampe ya. Ya teman-teman, kita sudah angkut, lihat tuh. Dikit kan kalau Argo Sedan kan ya. Wow, berarti kita bisa ambil lagi Argo Sedan lagi teman-teman, yang menuju ke Kalideres dan sekitarnya. Nah, di sini kita sudah ambil sekarang legok ke Kalideres itu 103.000. Lumayan kan? Gurih-gurih nyonyoy. Jadi kita akan ambil lagi teman-teman yang menuju ke daerah Kalideres dan sekitarnya. Jadi kita jalannya santuy-santuy aja, nggak usah terlalu terburu-buru ya, karena itulah keunggulan daripada mobil MPV. Dalam satu orderan bisa ambil dalam satu jalur bisa ambil 2 orderan sedan. Oke, lanjut lagi guys. Ya, jadi teman-teman, ini tadi ada orderan ya. Ini saya jelaskan dulu bahwa orderan ini menuju ke arah Jayanti. Nah, saya pikir Jayanti itu yang searah dengan Kalideres. Ternyata Jayanti itu ke arah Balaraja ke sana lagi. Dan itu benar-benar berlawanan arah dan jaraknya kurang lebih 30 km. Nah, dengan jarak yang sejauh itu saya kasihan dengan yang orderan pertama ya, yang menuju ke Kalideres. Jadi saya pikir belok kanan, kemudian belok kanan. Jadi saya pikir ya udahlah, mungkin memang harus salah satu nih. Nah, ini pengalaman nih ya, pelajaran Belok kanan. Pelajaran Kemudian buat kita semua belok kanan. bahwa Belok kanan. kita kalau mau ambil orderan Dalam 200 dua meter. gitu ya, kita harus Belok memahami kanan. Kemudian belok kanan. kita harus memahami tujuannya ke arah mana gitu. Nah, kalau nggak kena suspend 15 menit. Tapi yang berjalan bagaimana bang? Yang berjalan tetap kita harus antar nih ya. Tapi nanti kita baru bisa dapat orderan lagi 15 menit kemudian, atau sekarang 13 menit kemudian. Oke ya, pengalaman nih teman-teman. Dalam 800 meter. Oke, teman-teman ya, luar biasa sekali. Memang rezeki itu pasti sudah ada yang atur ya, yaitu Tuhan Allah yang Maha Kuasa. Nah, di sini tadi itu kita kan kebingungan ya, di Curug itu kita dapat rute Tangerang itu gimana caranya. Ternyata ada tuh dari Legok ke Kalideres ya. Nah, itu di pergudangan Bispak. Nah, ketika kita berpikir lagi, aduh nanti dari Bispak ada orderan lagi nggak ya? Ternyata ada teman-teman, langsung dikasih tuh sama Tuhan Allah ya. Dalam 200 Dari Kalideres ke meter. Cipondo. Belok kanan. Jadi bisa dibayangkan, ini rute yang sangat-sangat luar biasa, nyambung gitu ya. Jadi kita nganter ke Bispak, dan masih di Tangerang kota sini kita sudah dapat orderan dari Bispak ke Cipondo. Jadi luar biasa teman-teman ya. Memang Lala Move tuh seperti yang di depan Grand Max tuh ya. Lala Move ini memang sistemnya udah bagus sih kalau menurut saya. Meskipun potongannya besar, tapi it's okay lah ya. Semangat ya. Yo, halo, arah Jakarta macet, tetapi kita nggak mau ke Jakartanya guys. Kita tetap mau ke daerah Tangerang. Jadi tadi kita sudah drop ya, yang kardus itu yang dari Legok kita udah drop. Terus dari Kalideres kan kita dapat Cipondo tuh 47.000. Cuman ternyata dari wilayah yang sama, Kalideres ada juga yang menuju ke Cipondo. Cuman dia nggak di dalam komplek pergudangan tadi ya. Dia ada di sedikit daerah, sedikit dekat ke Cengkareng kalau nggak salah. Nah, kita mau ambil nih guys. Jadi dalam satu pengiriman kita dapat kurang lebih berapa? 55 tambah 47 90 nyampe 100 ribuan. Wah, mantap kali ya kan. Aduh, ini yang saya suka dari Lala Move ya. Sistemnya sudah mantap, gacor ya. Jadi teman-teman, jangan salah strategi ya.
Tapi saya nggak tahu kalau di Gojek, kalau di Grab mungkin dengan satu pengiriman bisa ngalahin ini kali ya. Soalnya belum pernah ada pengalaman soalnya kalau Gojek sama Grab ya. Jadi sementara kita main Lalamove. Oke, lanjut, masih macet-macet guys ya. Kita capcus dulu deh. Oke teman-teman, kita sudah pick up dus. Lihat tuh, enteng banget, nggak ada berat ya. Dan yang di belakang sana itu adalah orderan frozen food, yang ini adalah dus. Jadi bisa dibayangkan betapa efektifnya pekerjaan kita kalau begini terus ya teman-teman. Oke, lanjut deh. Perjalanan hanya membutuhkan waktu 39 menit ya, plus minus jadi 45 menit lah ya, 11 km, dan cuma selisih 1 kilo antara pengiriman satu dan pengiriman yang kedua. Artinya sangat efisien banget. Oke deh, kalau begitu teman-teman, kita langsung capcus dulu ya. Oke teman-teman, kita sudah ada di daerah Cipondo ya. Masuknya sih ini ke perumahan Green Lake ya. Nah ini udah di depan nih, udah deket. Jadi kita turunin dulu ya teman-teman ya, capcus. Oke guys, kita sudah drop tadi ya. Ada di 2 tempat. Yang pertama itu adalah di SP Dingin Hub and Pool, dan yang kedua itu adalah di Jalan Tanjung 2G. Jarak dari titik drop pertama dan kedua itu cuma sekitar 11 menit guys. Jadi merupakan sebuah berkah yang luar biasa. Jadi kita sekali jalan tuh dapat kurang lebih 4, 5, 6, 7, 75 ribu ya. Itu cukup besar ya untuk jarak yang sama. Nah terus juga ini teman-teman ya, berkaitan dengan riwayat, tadi gua ada pengalaman yang kurang mengenakan dengan Expedingin Hub and Pool. Jadi kita punya klien itu kan namanya Mr. T ya. Nah klien kita ini kan menugaskan kita untuk mengirim dong ke tempat ekspedisi ya. Nah tetapi di tempat ekspedisi ini dia ini sosokan guys. Soknya gimana ya, dia nggak mau terima barang. Saya tanya dong, alasannya apa nggak mau terima barang? Kan saya masih ada pengiriman ke tempat lain. Dia bilang ya tunggu antrian lah. Antriannya apa? Itu mobil engkel. Hah? Jadi gue cuma nungguin ya. Jadi saya harus nungguin bongkaran mobil engkel untuk situ bisa terima barang. Lah saya kan ekspedisi pihak ketiga, bukannya anak buahnya bapak T gitu kan ya. Jadi ini tugas saya itu hanya drop, memastikan barang ini tiba dengan selamat ya. Mau kayak gimana juga barang ini harus tiba dengan selamat dan tanpa cacat dan on time. Saya udah lakukan tugas saya, tapi kalau saya nggak boleh turunin barang hanya gara-gara administrasi dari ekspedisi Hub and Pool ya, Expedingin Hub and Pool ya, itu di luar tanggungan saya lah. Gue bilang gitu guys. Simbanya tetap ngotot ya, kalau mau cepet taruh aja di situ. Tahu nggak dia suruh taruh di mana? Di depan gudang, bukan di dalam freezer, padahal itu frozen food loh ya. Nah jadi ini pelajaran nih ya buat semua ya. Di situ ada namanya Mbak W. Itu kinerjanya Mbak W ini kinerjanya tuh dengan ngebosi banget asli ya. Dia nggak peduli dengan barangnya si customer lu ya, nggak peduli dia. Bahkan nanti teman-teman dah kalau ada pengalaman ya pas datang ke situ ya, nanti teman-teman bisa rasakan sendiri lah ya. Tapi intinya sih kita harus selesaikan, kita sebagai pengantar itu kita harus antarkan barang dengan baik. Nah masalah nanti barang itu ya mau ditaruh di mana, diapain ya oleh pihak yang sudah menerimanya, yaitu di luar kekuasaan kita ya. Kita kan nggak mungkin nungguin barang itu diliatin sampai masuk ke refrigerator kan, atau ke lemari es kan. Nah hal-hal seperti itu yang perlu dipahami nih sama
pengguna dari Lalamove juga ya. Jadi buat teman-teman yang menggunakan jasa Lalamove ya, saya ucapin terima kasih ya. Tetapi teman-teman juga mesti paham bahwa teman-teman itu menugaskan kita itu untuk pengantaran ya, dan kita upayakan pengantaran terbaik dan tercepat, tentu aja sesuai dengan regulasi yang diterapkan atau diberlakukan oleh Lalamove begitu ya. Pokoknya intinya hati-hatilah, nggak semua pihak penerima, terutama buat customer yang dropshipper ya, nggak semua buat penerima itu bisa menerima barang teman-teman lo dengan baik loh. Makanya kalian harus hati-hati deh. Kalian mesti benar-benar memastikan bahwa barang kalian itu aman ya, atau berada di tangan yang tepat. Sayang, serius, saya ngelihatnya ya, barangnya si Mr. T tadi ditaruh depan gudang begitu ya, itu saya ngelihatnya sedih juga guys ya. Dia suruh taruh di situ loh, padahal di deket dia itu ada refrigerator, cuman dia nggak mau, nggak tahu kenapa, aneh ya. Tapi itulah ya, liku-liku Mbak W ya, saya bilangnya Mbak W aja ya di sana ya. Nanti teman-teman bisa tahu sendiri lah W itu siapa ya. Oke ya, sampai ketemu ya di orderan berikutnya nih. Kita masih menunggu yang arah Cikupa guys. Oke, halo teman-teman ya. Wah, gue cari rutenya itu yang rute Curug itu nggak ada ternyata guys, yang rute Panongan. Jadi mau nggak mau gue close dulu lah untuk hari ini ya, karena kita juga mau ada di food court, kita pengen menikmati hidup juga guys ya. Jadi hari ini tuh kita di 5 orderan ya, udah sesuai target. Cuman di sini meleset sedikit ya, kurang 20.000. Ya udahlah, kita ini aja. Jadi perhitungan gue tuh begini guys ya, kalau misalkan di sini 300.000 gue dapet ya, 100.000-nya buat solar, 200.000-nya gue bawa pulang. Jadi kalau sini gue beli solar 80.000 ya, 200.000-nya buat bawa pulang ya. Nah, total berarti laporan pendapatan minggu ini adalah 749. Tapi target gue sih besok kalau memang badan seger buger ya, Sabtu gue pasti akan narik supaya mencari selisihnya. Ini kan kurang 300.000, 1 juta. Jadi sebisa mungkin dalam seminggu itu target gue harus punya 1 juta ya, 1 juta rupiah. Nah jadi beginilah teman-teman ya. Nah target bulanan 723. Nah makanya jangan sampai kita berleha-leha teman-teman ya, karena biaya hidup terus jalan, paylater masih perlu dibayar. Nah di sini status kita udah oke ya, 36 pengikut, statusnya baik. Oke deh teman-teman ya, kita lanjut dulu ya. Sampai ketemu besok di video berikutnya ya. Oke, bye bye.